Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu warga setempat mengenai apa itu Nuzulul Quran. Baiklah Ibu, apa itu Nuzulul Quran? Nuzul Quran itu adalah momen penting dalam sejarah agama Islam. Malam Nuzul Quran itu artinya yaitu malam turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tepatnya pada malam hari ke-17 pada bulan Ramadan. Baiklah, terima kasih Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga kami wakili masyarakat. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ketika usia Muhammad bin Abdullah telah mendekati 40 tahun, beliau banyak menghabiskan hari-harinya untuk mengasingkan diri. Aktivitas tersebut mulai beliau kerjakan setelah melalui perenungan yang lama. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang berjarak kurang lebih 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, dengan panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta, dengan ukuran zira' al-hadid, yaitu hasta ukuran besi. Selama bulan Ramadan, beliau di gua ini, dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin di sekitar sana. Selama bulan tersebut, beliau menghabiskan waktunya untuk merenung, memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari mitos. Sementara itu, di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkannya kepada keridhaan dan kepuasan hati. Pilihan Nabi Muhammad SAW untuk mengasingkan diri termasuk dari ketentuan Allah kepadanya. Sebagai langkah untuk menerima tugas besar yang sedang menantinya. Ruh manusia yang realitas kehidupannya akan disusupi suatu pengaruh dan dibawa ke arah lain, maka ruh itu harus dibuat kosong dan mengasingkan diri untuk beberapa saat, menjauh dari berbagai kesibukan duniawi dan dinamika kehidupan yang membuatnya sibuk pada urusan kehidupan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur dan mempersiapkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban amanat yang besar, mengubah wajah dunia dan meluruskan garis sejarah. Allah
telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun sebelum membebani Muhammad dengan risalah. Rasul biasanya pergi untuk mengasingkan diri selama jangka waktu sebulan sebelum kembali lagi ke rumahnya, dan begitu seterusnya hingga wahyu Al-Quran turun. Ketika memasuki tahun ketiga dari pengasingan dirinya di Gua Hira, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya dilimpahkan kepada penduduk bumi dengan memberikan kemuliaan kepada beliau, berupa pengangkatan sebagai nabi dan menurunkan Jibril kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 21 malam bulan Ramadan dan bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya usia beliau saat itu 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut penanggalan Hijriah, dan sekitar 39 tahun 3 bulan 20 hari menurut penanggalan Masehi. Berikut ini adalah penuturan Aisyah radhiyallahu anha mengenai detail peristiwa tersebut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa ar-ru'yah as-shadiqah. Dalam tidur dan mimpi itu hanya berbentuk fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau lebih menyenangi penyendirian dan melakukannya di Gua Hira, beribadah di dalamnya beberapa malam sebelum dia kembali ke rumah keluarganya. Dalam melakukan itu, beliau mengambil bekal, kemudian kembali ke Khadijah, mengambil perbekalan yang sama hingga datang kebenaran kepadanya, yaitu saat beliau berada di Gua Hira tersebut, malaikat Jibril datang menghampiri sembari berkata, "Bacalah." Lalu beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril memegang dan merengkuh beliau hingga beliau kehabisan tenaga. Lalu setelah itu dilepaskan sembari berkata, "Bacalah." Beliau tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu untuk kedua kalinya Jibril memegang dan merengkuhnya hingga beliau kehabisan tenaga. Kemudian melepaskannya seraya berkata lagi, "Bacalah." Lalu beliau tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi hati yang bergetar dan menemui Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga rasa ketakutannya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, "Apa yang terjadi terhadapku ini?" Lantas beliau menceritakan pengalamannya dan berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah berkata, "Sesekali tidak akan, demi Tuhan, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh, engkau adalah penyambung tali silaturahim, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu, serta penolong setiap upaya menegakkan kebenaran." Kemudian Khadijah berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza
yaitu anak paman Khadijah. Warokoh adalah seorang yang menganut agama Nasrani pada masa jahiliyah. Dia bisa menulis dengan tulisan Ibrani dan sempat menulis Injil dengan tulisan Ibrani. Dia juga seorang yang sudah tua renta dan buta. Ketika itu, Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu." Warokoh berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya. Warokoh berkata kepadanya, "Sesungguhnya dia adalah An-Namus, yakni malaikat Jibril yang juga diutus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu nanti." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Benarkah mereka akan mengusirku?" Dia menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa risalah seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi." Kemudian tak berapa lama setelah peristiwa itu, Warokoh meninggal dunia dan wahyu pun terputus atau mengalami masa stagnan.